Oke, pemirsa sekalian, kita akan dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Ada kesaksian yang luar biasa yang kita sudah dengarkan tadi. Buka bersama-sama dengan saya dalam Lukas pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ayat 3. Yohanes istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ini sesuatu yang menarik pemirsa sekalian ya. Kita tahu bahwa highlight atau sinar sorotan kamera gitu ya, yang menyorot perjalanan Tuhan Yesus, tentunya biasanya orang akan pengen tahu siapa Tuhan Yesus gitu ya. Pada waktu apalagi dia merubah air menjadi anggur gitu ya. Terus kemudian kita tahu bagaimana dia memerintahkan nelayan untuk menebarkan jala ke sisi satunya ya. Kemudian akhirnya mereka menebarkan jala dan hasil tangkapan begitu banyak. Ada orang yang sakit gitu ya, orang kusta disembuhkan, kemudian orang buta dicelikkan, orang telinganya tuli bisa mendengar, orang mati dibangkitkan. Nah, tetapi rupanya di balik itu ada juga kelompok-kelompok orang lain yang secara tidak langsung membantu pelayanan Tuhan Yesus. Ini bukan lagi murid-murid Yesus, tetapi di sini dikatakan dengan jelas di ayat yang kedua dan ketiga mulai dikatakan ternyata ada perempuan-perempuan yang ada di balik layar yang tidak kelihatan, tetapi rupanya tidak dapat dipungkiri ini sangat efektif sekali. Di sini dikatakan ada Maria Magdalena ya, yang pernah dibebaskan dari 7 roh jahat ya. Bagaimana orang ini dulu saya nggak tahu apa yang terjadi dengan kehidupannya, tapi kemudian berjumpa dengan Tuhan Yesus. Maria dari Magdala ini atau Magdalena ini dibebaskan dan akhirnya memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan ya. Yang ketiga di sini dikatakan ini menarik sekali. Yohana istri Kusa. Nah, Kusa di dalam firman Tuhan dikatakan adalah bendahara Herodes. Herodes adalah seorang raja. Nah, tentunya kalau seseorang dipercaya oleh raja memegang keuangannya, tentunya orang ini bukan sembarangan. Orang kepercayaan dan tentunya harta kekayaannya sangat banyak. Karena kalau nggak banyak, jangan-jangan nanti dia akan korupsi. Dia adalah orang yang trustworthy gitu, dapat dipercaya. Dan tentunya istrinya adalah orang yang istilahnya nggak bisa diremehkan, nggak bisa dipandang sebelah mata gitu. Dan juga Susana dan banyak perempuan lain. Dan di sana dengan jelas dikatakan bagaimana perempuan-perempuan ini melayani rombongan ini dengan kekayaan mereka. Nah, di luar sana Anda para pemirsa sekalian, saya yakin ada perempuan-perempuan yang sedang mencari panggilan Anda. Kalau Anda buka firman Tuhan, ada begitu banyak perempuan, bukan saja yang saya katakan, ada juga Maria yang menjadi ibunya Yesus. Bagaimana juga dengan adanya Esther ya, yang menjadi seorang ratu, Bapak Ibu sekalian ya, yang kemudian dipakai Tuhan di dalam zamannya untuk membantu membebaskan bangsa Israel daripada pembinasaan. Kemudian ada yang namanya seorang hakim bernama Deborah. Bagaimana dia dipakai Tuhan menjadi hakim yang luar biasa di dalam zamannya juga. Nah, ini yang menjadi menggelitik untuk kita pahami. Para perempuan di luar sana, khususnya Anda ya, apabila Anda mencari panggilan, kita tahu bahwa Tuhan sebenarnya sudah memberikan panggilan itu dengan jelas kepada Anda. Tuhan di dalam perjanjian baru dikatakan Tuhan tidak lagi membedakan antara laki-laki dan perempuan. Artinya semuanya sama gitu ya. Semuanya di dalam roh ini memiliki suatu equality, derajat yang sama. Dan pada waktu Tuhan sanggup memberikan suatu panggilan kepada seorang laki-laki, tentunya Tuhan juga sanggup memberikan sebuah panggilan yang besar kepada seorang perempuan. Nah, namun demikian memang tidak dapat dipungkiri, Alkitab juga mengatakan bahwa si Yohana adalah istri seorang yang bernama Kusa gitu ya. Jadi hierarki tatanan rumah tangga yang benar, Tuhan sebagai kepala daripada semua keluarga. Saya sebut ini sebagai batu penjuru ya. Kita adalah batu bata yang tersusun rapi dan Kristus sebagai penjurunya. Dan kemudian yang kedua, tidak bisa dipungkiri, suami adalah kepala keluarga. Ini nggak bisa dipungkiri. Dan istri adalah penolong ya. Jadi pada waktu tatanan dilanggar akan ada satu chaos, satu dysfunctionality. Ya, pada waktu sebuah keluarga menjadi disfungsi, maka orang-orang yang ada dalam keluarga itu tidak akan bisa mencapai potensi yang terbaik mereka dan tidak bisa mencapai panggilan terbaik mereka. Nah, alangkah baiknya pada waktu kita belajar dari sekarang, pada waktu kita tahu mungkin ada hal-hal yang tidak berfungsi dengan baik di dalam kehidupan kita, mari kita perbaiki pemirsa sekalian. Ya, kita tidak mau hanya untuk menjadi orang-orang yang dipakai melayani Tuhan saja. Tetapi lebih daripada itu, di dalam rumah tangga kita tentunya kita nggak bisa neglect, kita nggak bisa lupakan
Anak-anak nggak bisa gede sendiri gitu ya. Membesarkan anak itu gampang, kasih makan pasti besar. Maaf, saya kasih contoh. Anak-anak jalanan mereka nggak ada orang tua pun, pada waktu mereka dari anak kecil menjadi remaja, mereka remaja menjadi besar, badannya juga gede. Tetapi moral mereka, maaf nih ya, sangat sedikit. Karena tidak ada bimbingan orang tua. Tidak ada mentor yang menegur mereka, mendisiplinkan mereka. Ya. Jadi di dalam kehidupan ini yang kita perlu lakukan. Nah, Anda para perempuan khususnya ya sedang menyaksikan acara ini. Mengertilah tentang apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupanmu. Apabila Anda waktunya menjadi seorang ibu rumah tangga, tentunya Anda diminta oleh Tuhan untuk menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab, memberikan dukungan kepada suami. Anda adalah penolong yang sepadan. Anda bukan hanya sebagai ibu rumah tangga. Ada anak-anak ilahi yang harus Anda besarkan, Anda didik dengan baik, mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, mengenal hukum-hukumnya Tuhan, menghormati ayahnya, menghormati ibunya, sehingga pada waktunya dilepas, mereka tidak akan mempermalukan nama keluarga Anda. Ya. Dan tentunya pada waktu Anda sudah tahu, ada juga panggilan, mungkin ada beberapa wanita, seperti Ibu Kristina, mungkin ada menjadi pengusaha yang sangat luar biasa berhasil. Gunakan kekayaan Anda dengan hal yang bijak. Ada tempat-tempat di mana Tuhan inginkan untuk kekayaan itu ditabur, diberikan, dilepaskan. Ya, kekayaan bukan hanya berupa uang saja, tetapi berupa waktu, berupa nasihat. Mungkin Anda punya talenta-talenta khusus, ya. Ada 2 orang perempuan lain yang hari ini juga hadir menyanyikan lagu dengan suara emasnya. Itu talenta yang luar biasa. Nah, inilah caranya untuk kita menemukan panggilan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kenali panggilan Anda, tangkap visinya Tuhan, hidupi seperti apa yang Tuhan mau di dalam firman-Nya. Saya yakin hidup Anda akan berdampak dengan baik. Apakah Anda laki-laki, apakah Anda perempuan. Tetapi kalaupun Anda perempuan hari ini, saya yakin hidup Anda akan penuh dengan kemenangan. Ya, Anda mau diberkati oleh Tuhan? Mari kita berdoa dan kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak yang baik, aku serahkan para pemirsa Good News program, khususnya para perempuan di tempat ini Tuhan. Engkau lawat mereka, Engkau berikan hikmat kepada mereka, keberanian untuk mereka melangkah dengan yakin di dalam panggilannya akan Engkau. Aku melepaskan urapan kebaikan Tuhan, terutama perkenanan Tuhan di dalam kehidupanmu. Apabila engkau sudah berjalan di dalam jalurnya Tuhan, jangan takut. Saya merasakan ada banyak orang yang masih hidup dalam ketakutan. Dan saat ini biarlah ketakutan dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hidupmu menjadi maksimal seperti apa yang Tuhan kehendaki. Engkau kepala dan bukan ekor. Engkau naik dan tidak turun. Dan urapan Tuhan mematahkan setiap kuk dan belenggu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima yang diberkati oleh Tuhan, katakan. Amin. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.